Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Dialah yang pantas dipuja dan dipuji. Tidak ada kebaikan yang kita rasakan melainkan dari Allah Jalla Jalaluh. Kita meminta pertolongan kepadanya dan kita memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita yang tidak pernah berhenti membisikkan keburukan. Sebagaimana kita berlindung dari dampak buruk amal-amal yang kita lakukan. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satu pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan, walaupun sejuta ustadz kita datangkan, maka tidak akan pernah dapat memindah dia dari kesesatannya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Hanya Allah Azza wa Jal, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdullah adalah hamba utusan Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang berbahagia saudara kita semua, Rayyan Sungkar, udah siap? Mertuanya yang siap ternyata. Allah barik fik ya Rayyan. Kita melihat betapa indahnya pernikahannya. Semua pakai seragam, ganteng-ganteng ya. Kemudian di ruangan yang indah, itulah pernikahannya. Allah mengatakan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Kita buat undangan banyak ketika kita menikah. Tapi pernahkah kita mendapatkan undangan perceraian, jemaah? Nggak ada. Sepi-sepi, sunyi senyap, tahu-tahu pisah keluarga itu. Dan negara kita sedang berada di puncak tingkat perceraian yang tinggi sekali. Ya, kira-kira 35% dari yang menikah itu bercerai. Bahkan Ana dapat berita tadi pagi, Menteri Agama itu ingin membuat aturan 1 semester mereka yang mau nikah harus sekolah dulu. Nah, iya, bimbingan perkawinan yang ada kan cuma beberapa gitu. Ini mau dibuat sama Menteri Agama 1 semester. Kenapa? Karena banyak orang lulus kuliah nggak pernah belajar bagaimana jadi suami. S2, S3, dia nggak pernah sekolah belajar menjadi suami, belajar menjadi seorang ayah, nggak ada. Belajar menjadi mekanik ada. Belajar membangun rumah, membangun jembatan, membangun gunung ada. Tapi belajar membangun rumah tangga nggak ada. SD, SMP, SMA sampai kuliah nggak ada. Maka akhirnya, yaitu sangat disayangkan Menteri Agama melihat mereka cepat nikah, cepat cerai. Na'udzubillah min dzalik. 1447 tahun yang lalu, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pernah menyampaikan, dan ini pesan buat Rayyan dan buat semuanya, lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah. Tidak tersisa dari kehidupan dunia ini kecuali bala dan fitnah. Kalau ini diucapkan 1447 tahun yang lalu, bagaimana sekarang? Maka mereka yang mau membangun rumah tangga harus benar-benar mempersiapkan diri ya. Kalau bicara nafkah, ya insya Allah Ana yakin Rayyan siap untuk memberikan nafkah kepada Nasya ya. Tapi ketahuilah bahwa yang kau nikahi ini wanita yang penuh dengan kekurangan. Sudah tahu dengan kekurangannya Nasya? Semuanya sudah. Masih
Oh, udah tahu gitu kan. Bentar lagi akan banyak gitu loh. Akan kebongkar semuanya. Ya sama-sama. Sama-sama ya. Iya, Nabi SAW mengatakan khuliqatil mar'a min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau Royan mau ngeluruskan Nasya, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau diluruskan cerai jadinya. Dan itu yang terjadi. Ketika seorang suami menuntut istrinya untuk lurus, dia akan bercerai. Terus gimana? Kata Nabi SAW, fastamti' wa fihinna al-iwaj. Engkau hendaklah hidup bersenang-senang dengan dia, tapi engkau sadar dia bengkok. Sehingga seorang yang faham dengan tabiat istrinya, ini orang-orang yang tua-tua ini, yang Masya Allah langgang rumah tangganya, bukan nggak ada masalah, tapi mereka tahu bahwa istri mereka bengkok dan diperintahkan untuk melihat kepada kelebihannya bukan kepada kekurangannya. Ya, Rayyan bukan malaikat ya, Nasya juga bukan bidadari. Artinya sama-sama memiliki kekurangan. Kalau memang ingin rumah tangga ini selamat sampai ke surga Allah Azza wa Jalla, maka nasihat anak buat Rayyan, jangan pernah berhenti menghatamkan Al-Quran. Baca tuh Quran. Kalau bisa 1 bulan hatam tuh Quran. Nggak bisa 2 bulan, hatamkan sama Nasya. Baca sama artinya, supaya kita faham. Tadi Ustadz kita membacakan Al-Quran, kita nggak paham. Kita cuma berpikir, kapan selesainya Ustadz ini? Kok panjang wajahnya? Karena nggak paham. Tapi yang paham akan menikmati dan akan prihatin. Kenapa Ustadznya berhenti? Ketika ayat-ayat Allah, firman Tuhan dibacakan, itu tanda cinta Allah kepada kita. Maka nasihat anak, baca Quran sama artinya. Yang kedua, kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik, nih semua orang yang dari sini baik-baik semua nih. Tapi ternyata kata Nabi SAW, orang yang terbaik adalah yang paling baik sama bininya, sama keluarganya. Jadi kalau mau tahu orang baik, tanya sama istrinya. Ketika istrinya ngomong dia baik, insya Allah baik. Makanya kalau bisa sekarang itu apa, SKCK, surat keterangan kelakuan baik dari polisi, itu seharusnya ada tanda tangan dari istri. Jadi kalau Rayyan mau mengeluarkan itu, Nasya harus tanda tangan gitu. Kalau ngomong baik, baik. Kalau enggak. Betul. Karena yang tahu, polisi nggak tahu sama kita. Tapi yang tahu sama kita istri kita. Maka jadilah orang yang terbaik buat istrinya. Kemudian tugas terbesar Rayyan itu bukan kasih nafkah ya. Alhamdulillah abahnya sudah memberikan nafkah dan membesarkan Nasya, dan bentar lagi akan dibawa sama Rayyan ini hanya dengan kobil tuh. Maharnya berapa? 20 gram. 20 gram bawa Nasya pulang. Allahu Akbar, bayangin jam. Seharusnya ditimbang Nasya itu segitu, seharga emas itu seharusnya. Ini orang nggak pernah ikut membesarkan tuh anak, nggak pernah ikut mendidik anak dengan kobil tuh, selesai jadi miliknya. Ini tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Maka ketahuilah tugas terbesar Rayyan adalah menyelamatkan Nasya dari api neraka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Bukan dari lapar, bukan dari mentari yang panas, bukan dari hujan, dari api neraka. Jangan sampai di hari kiamat Nasya nuntut Rayyan. Amr bin Qais al-Mullai mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha 'inda Allah. Boleh jadi nanti ada seorang wanita yang menuntut suaminya di hadapan Allah. Apa yang dia katakan? Ya Rabbi, hadza zawji. Wahai Tuhanku, ini loh suamiku. Ini suamiku ya Allah. Ma'allamani wa la'addabani. Dia nggak pernah ngajarin aku, nggak pernah mendidikku. Innama ya'tini bi khubzi suq. Kerjanya dia cuma syughul, cari fulus, dapat fulus kasih istri. Dia pikir selesai tugasnya. Lah. Makanya orang tua, para suami, jangan merasa santai hidupmu ya. Engkau tidak akan masuk surga kecuali mempertanggungjawabkan istrimu. Maka semoga Rayyan bisa menyelamatkan Nasya dari api neraka. Adapun buat Nasya, Nasya dengar di sana ya. Ya. Buat Nasya binti Nabil Bahaswan, semoga engkau mendengarkan suaraku. Ketahuilah bahwa sebentar lagi ayahmu akan menyerahkanmu kepada Rayyan, bukan karena sudah capek membesarkan anaknya, bukan.
Kalau ada seorang putri yang tidak dinikahkan, mungkin Nasya termasuk salah satu yang akan terus dibahagiakan oleh orang tuanya. Tapi karena perintah Allah Azza wa Jal agar para ayah menikahkan putri-putrinya, maka engkau akan dinikahkan dengan Rayyan. Nasihatku buat Nasya, surgamu sebentar lagi akan berpindah. Dan ini buat seluruh wanita ya. Nabi SAW ketika bertanya kepada seorang perempuan, sahabat wanita, dia lagi curhat sama Nabi SAW. Setelah itu Nabi tanya, "Adzatu zaujin anti?" Engkau punya suami? Kata dia. Iya. Kata dia. "Kaifa anti lahu?" Gimana sikapmu kepada suamimu? Apa kata perempuan ini? Ya jawaban semua perempuan, la alu illa ma'jistu. Semua perempuan mengatakan, ya aku selalu berusaha untuk menghormatin suamiku, menghargai dia, aku tidak pernah menyia-nyiakan dia kecuali yang aku tidak mampu. Apakah Nabi mengatakan, Masya Allah, kau istri yang baik, kau wanita soleh? La. Nabi SAW mengatakan, unduri aina anti lahu. Lihat sikapmu kepada suamimu. Innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Dan kebanyakan wanita masuk neraka itu gara-gara urusan rumah tangga. Dan Nasya akan merasakan capek disuruh-suruh sama suaminya. Capek nurut sama suami, betul. Berat gitu loh. Berapa banyak wanita yang selalu bantah, yang selalu menjawab. Padahal untuk mempertahankan rumah tangga cukup dia mengatakan sami'na wa ata'na. Sudah, aku dengar, aku taat. Tapi kan aku punya pendapat, aku punya ini. Ya, rumah tangga itu dibangun bukan untuk dihancurkan. Dan juga buat Nasya dan buat emak-emak semuanya, Rasul SAW ketika ditanya tentang istri yang paling baik ya, khairun nisa, wanita yang paling baik, allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau dipandang nyenengno hati, kata orang Jawa, menyenangkan hati. Kebanyakan perempuan itu menyenangkan hati kapan? Kalau kondangan kayak gini. Maka banyak suami kalau ngeliat istrinya cantik, pertanyaannya apa? Mau kemana gitu loh. Ini berarti istri nggak pernah cantik di hadapan suaminya. Dia kalau keluar rumah, Masya Allah, sampai kadang-kadang suaminya ngelihat harem itu, siapa harem ini ya? Istrinya ternyata jamaah. Karena ternyata dia memakai riasan yang membuat dia cantik sekali. Maka buat Nasya, cantiklah cukup hanya buat Rayyan, bukan untuk yang lainnya. Yang kedua, kalau disuruh nurut. Kalau suaminya tidak sedang ada di rumah, maka jagalah kehormatan dirimu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.